Halo guys, mungkin dari kalian sudah pada tahu ya, kalau di Korea Selatan itu sangat terkenal dengan operasi plastiknya. Selain warganya yang melakukan prosedur ini, ada beberapa negara luar juga yang melakukannya di Korea Selatan. Sebelum itu, mari kita lihat kejadian ke belakang. Jadi, di Asia pada tahun 97 terjadi krisis keuangan. Di Korea Selatan saja, pengangguran meningkat yang asalnya 2,61% menjadi 6,8%. Menurut perkiraan, sekitar 1 juta pekerja kurang terampil telah kehilangan kerja. Nah, ketika kondisi keuangan mulai membaik, para pencari kerja kembali bermunculan. Para pelamar pekerja, baik laki-laki dan perempuan, mengindikasikan bahwa mereka percaya untuk mendapat pekerjaan bukan hanya skill saja, tapi perlu daya tarik fisik juga. Karena selayaknya pelamar-pelamar kerja di negara lain harus mencantumkan foto diri mereka. Apalagi di Korea Selatan, 80% perekrut pekerja mempertimbangkan faktor fisik untuk penyaringan para kandidatnya. Semenjak saat itu, tren operasi plastik pun mulai meningkat. Bahkan saat ini operasi plastik bisa dijadikan suatu hadiah dari orang tua kepada anak-anaknya. 그런 친구들이 있었어요. 그러니까 대학을 내가 잘 갔으니까 그럼 그 대신에 내가 부모님한테 성형수술 해달라고 얘기해야지. 그러니까 보상으로. Mayoritas orang-orang melakukan operasi plastik, baik laki-laki atau perempuan, ada di rentang usia 20 hingga 40 tahun. Dikutip dari Korea Bu, operasi plastik yang paling digemari oleh mereka adalah 1. Operasi kelopak mata ganda. Jadi, yang asalnya tanpa lipatan, jadi punya lipatan di atas dan di bawah kelopak mata. 2. Operasi pengurangan rahang untuk membuat si pasien menjadi tirus dan garis rahang menjadi ramping. 3. Operasi pelebaran mata. Setelah melakukan operasi kelopak mata ganda tadi, mereka tidak berhenti di situ. Jadi, mereka lebarin mata mereka supaya tidak terlihat sipit lagi. 4. Operasi hidung yang membuat hidung mereka lebih menonjol dari sebelumnya. 5. Operasi dahi untuk membuat tampilan lebih awet muda. 6. Operasi dagu. Operasi ini menciptakan V-line yang sempurna melanjuti operasi rahang tadi. Nah guys, jika kita melihat lebih ke belakang lagi, kalau prosedur operasi plastik ini tidak lepas dari orang-orang Korea yang trauma dan bingung akan identitas negaranya, terutama dalam hal kecantikan atau ketampanan. Kenapa bisa begitu? Jadi, menurut sejarah, dari tahun 1910 sampai 1945, Korea dikuasai oleh Jepang. Untuk mendapatkan kendali penuh atas Korea, pemerintah Jepang pada saat itu melancarkan perang habis-habisan terhadap budaya Korea. Sekolah dan universitas serta tempat umum di Korea dilarang berbicara bahasa Korea. Sebagai gantinya, mereka harus berbicara menggunakan bahasa Jepang. Mereka pun ditekan untuk melakukan kerja paksa. Untuk memperkuat doktrin, perintah dalam pembuatan film pun harus dalam bahasa Jepang, serta mengajarkan sejarah yang tidak disetujui oleh orang-orang Korea. Kemudian, ada sekitar 200.000 dokumen sejarah Korea dihapus oleh Jepang. Setelah melakukan penghapusan sejarah, mereka pun memaksa warga Korea untuk menyembah dewa-dewa kekaisaran Jepang, termasuk mendoakan kaisar yang telah meninggal juga. Menurut bangsa Korea, tindakan ini termasuk genosida budaya yang berat. Namun bagi penjajah, hal ini merupakan sebuah penyatuan budaya. Tak sampai di situ, orang-orang Jepang pun mengambil alih tanah dan tenaga kerja. Hampir 725.000 pekerja Korea dipaksa bekerja di Jepang dan koloni-koloni lainnya. Penjajahan ini berhenti di tahun 1945, ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini menjadi lampu hijau kebebasan warga Korea. Tapi, trauma akan penjajahan Jepang masih menghantui. Bayangin saja, 35 tahun dijajah itu bukan waktu yang sebentar. Sulit juga buat ngelanginnya. Karena masih meninggalkan trauma akan penjajahan, warga Korea banyak yang ingin mengganti identitas negaranya, terutama dalam hal kecantikan atau ketampanan. Amerika sebagai salah satu negara pemenang perang melawan Jepang, datang ke Korea bersamaan dengan Dr. David Ralph Mirald sebagai dokter bedah. Hal ini dilakukan untuk membangun citra bahwa orang-orang dari Amerika itu baik. Prosedur operasi plastik pun dilakukan pada saat itu, pada tahun 1950-an. Ketika itu, Dr. Miller melakukan operasi plastik di kelopak mata seorang penerjemah Korea agar menjadi lebih bulat.
Hal itu dilakukan karena mata sipit orang Korea dianggap minim ekspresi dan penuh intrik, jadi mirip-mirip seperti punya rencana di belakang. Semenjak saat itulah, operasi kelopak mata ganda mulai populer dan merubah standar kecantikan baru orang-orang Korea, yang mulai ke barat-baratan, meninggalkan standar kecantikan mereka di zaman dahulu yang masih menyisakan trauma berat. Nah, bagaimana menurut kalian? Cukup sekian dulu deh. Kalau ada yang kurang atau lebih, komen aja ya di bawah. Saya Power Ranger Merah, undur diri.